Shalom. Selamat pagi ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Sudah makan belum ya, ini kok masih lemes jawabannya? Selamat pagi ibu-ibu. Terima kasih, apa kabar hari ini ibu-ibu? Ini saya menyapanya ibu-ibu dan bapak-bapak atau ibu-ibu aja nih? Ada bapaknya ya, jadi saya capa selamat pagi Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali di ibadah persekutuan dewasa pada hari ini. Kami juga menyapa untuk Bapak Ibu yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah juga lewat online, lewat YouTube streaming. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum ibadah persekutuan hari ini kita mulai, saya mengingatkan kembali untuk ibu-ibu menonaktifkan handphonenya terlebih dahulu atau men-silentkan atau mode getar gitu ya, supaya kita boleh beribadah dengan baik ya dan tidak mengganggu teman-teman yang di sebelah Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu maju ke depan boleh. Mengisi yang tempat duduk kosong di depan, silakan. Nanti setelah itu boleh kembali ke kelompoknya masing-masing, gitu ya. Saya mengajak Bapak Ibu untuk memusatkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah persekutuan dewasa pada hari ini dengan bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, persekutuan kita pada hari ini agak sedikit berbeda dengan persekutuan pada minggu-minggu sebelumnya. Karena pada persekutuan dewasa kali ini, nanti setelah ibadah selesai akan dibimbing oleh Bu Lia Pujo dan Ibu Widi untuk kita boleh bersama-sama membuat rangkaian kalung. Ini seperti saya yang pakai hari ini, Bapak Ibu ya, cantik ya. Nanti kita akan bersama-sama, nanti kita akan bersama-sama belajar ya. Bapak Ibu yang terkasih, saya akan sedikit mengingatkan, apakah pada pagi hari ini ketika kita sudah membuka mata, bangun dari istirahat kita, sudahkah ibu-ibu mengucap syukur? Mengucap syukur untuk apa yang Tuhan berikan kepada kita, kesehatan, nafas di dalam kehidupan kita. Apakah ada ibu-ibu yang lupa bersyukur? Karena saya memaklumi ya, sebetulnya tidak boleh maklumi, karena kita ibu-ibu terkadang ketika bangun, waduh saya telat bangun ini, saya harus menyiapkan makanan, mandi untuk anak-anak mengantar sekolah. Apakah ada yang keskip untuk mengucap syukur Bapak Ibu? Tidak ada ya, saya mau denger nih, ada atau tidak Ibu? Puji Tuhan tidak ada. Nah kalau yang ada, saya mengajak ibu-ibu semua untuk kita mengucap syukur atas segala anugerah yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kita akan bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan di dalam segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, kemudian dilanjutkan dengan hari ini bersukacita di dalam Tuhan. Kita akan menyanyikan dengan gembira ya ibu-ibu ya. Kita boleh kiri kanan bertepuk tangan, hati yang gembira. Mari Ibu Herlina. Ayo gerakan badannya ibu-ibu, olahraga sekalian sambil memuji kebesaran Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan.
sudah bersuka cita? Amin, puji Tuhan. Dengan tetap berdiri, mari kita masuk mempersiapkan hati kita untuk berdoa. Allah Bapa Surgawi, Bapa yang boleh kami sapa dan boleh kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk setiap berkat, sukacita, kesehatan yang Bapa berikan kepada kami. Dan hari ini Bapa, kami juga sungguh bersyukur Engkau izinkan kami untuk kami boleh bersama-sama berkumpul di ruangan ini, untuk kami boleh memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan nanti kami akan diberi pelatihan juga. Tuhan, kami dengan kerendahan hati kami menyerahkan diri kami, hati kami, biarlah Roh Kudus pimpin kami supaya kami juga boleh mempersiapkan diri kami. Bapak Surgawi, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Kiranya Bapak tuntun mereka, biarlah mereka juga boleh bergabung bersama kami, bersekutu bersama kami. Tuhan Yesus, kami dengan kerendahan hati kami menyerahkan waktu persekutuan dewasa kami ke depan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Nats pembuka Bapak Ibu diambil dari Amsal 14 ayatnya yang ke-23. Dalam setiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka hanya mendatangkan kemiskinan. Mari bersama-sama Bapak Ibu kita katakan dengan keras Amsal 14 ayat 23. Jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka hanya mendatangkan kemiskinan. Mungkin ada yang bertanya, kok nats pembukanya sedikit Bu Sasi? Biasanya kami dapat banyak gitu ya. Tetapi saya berpikir memang firman Tuhan walaupun sedikit mempunyai makna yang bagus sekali. Saya ambil karena berhubungan juga dengan renungan kita hari ini menggali potensi diri. Nah, dalam setiap kita Bapak Ibu sebetulnya ada potensi diri kita, ada kemampuan, ada talenta yang bagus. Tetapi terkadang kita menyembunyikannya. Karena apa? Karena kita males, ya kan Ibu-ibu, kita tidak mau berjerih payah. Padahal ketika kita menggali potensi diri kita, kita akan mendapatkan hasil keuntungan. Misalnya kita punya talenta yang bagus, tetapi atau di dalam pelayanan kita bisa memainkan musik, song leader, tetapi kita hanya bisa berkata-kata, saya bisa ini, saya bisa itu. Tetapi pada kenyataannya kita tidak mau melakukan itu. Nah, Nats kali ini biarlah memberi kita juga semangat untuk kita boleh melakukan apa yang ada di dalam diri kita, potensi yang Tuhan sudah berikan. Bapak Ibu yang terkasih, karena kita akan mengadakan keterampilan ya, jadi agak kecil nih Bapak Ibu kita persekutuannya. Saya akan memberikan Bapak penyanyi kita untuk memimpin Bapak Ibu sekalian mempersiapkan diri kita untuk melangkah ke firman, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siap
pagi. Ibu-ibu semuanya nggak ada bapak-bapak ya kecuali Kelvin kan? Iya betul, jadi saya sapanya ibu-ibu saja ya Kelvin, tidak apa-apa ya. Baik, sebelum kita mempersiapkan renungan, kita sama-sama berdoa. Tuhan, ketika kami datang pada pagi hari ini di hadapan-Mu, kami percaya bahwa kami adalah orang-orang yang Tuhan percayakan untuk kami boleh berkarya di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau sama-sama belajar bagaimana kami bisa menggali potensi di dalam diri kami masing-masing. Tuhan, berkatilah apa yang sudah hamba-Mu persiapkan, dan kiranya ini boleh sungguh juga menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan pada saat ini. Inilah kami Tuhan, dengarlah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ibu-ibu, tema kita hari ini adalah menggali potensi diri gitu ya. Saya bingung juga nih kenapa pengurus minta saya gitu ya. Saya bukan seorang psikolog, bukan seorang motivator juga gitu ya. Dan saya pikir mungkin yang saya sampaikan mungkin juga ibu-ibu sudah pernah dengar begitu ya. Tapi tidak ada salahnya bagi kita sama-sama untuk belajar lagi pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita masuk di dalam renungan, saya ajak ibu-ibu kita akan baca di dalam Matius pasal 25 ayat 28 sampai dengan 30. Matius 25 ayat 28 sampai dengan 30. Perikop bacaan ini adalah tentang perumpamaan tentang talenta. Dan saya yakin dan percaya bahwa setiap kita gitu ya sudah pernah baca ayat ini, bahkan sudah pernah juga mendengarkan perenungan tentang ayat ini. Tapi hari ini kita akan bahas lebih lagi berkenaan dengan tema menggali potensi diri. Saya akan bacakan buat ibu-ibu ya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sampai sekian pembacaan kita pada hari ini akan Matius pasal 25. Nah, ibu-ibu ada masih ingat nggak tema Kamis yang lalu apa? Coba. Iya, the power of emak-emak begitu ya. Kita semua yang ada di sini rata-rata emak-emak, tapi tadi ada satu Eugene ya. Eugene belum jadi emak-emak begitu ya. Nah, anaknya Bu Meda, tapi nggak apa-apa gitu ya. Nanti juga akan jadi emak-emak pada akhirnya gitu ya. Nah, the power of mama, ternyata emak-emak itu sebenarnya memiliki power, memiliki kekuatan yang lebih. Kenapa setiap kita, seorang wanita disebut sebagai seorang penolong? Karena yang mau ditolong adalah pasangan kita, keluarga kita, anak-anak kita, atau orang-orang yang ada di lingkungan kita. Seorang penolong pasti memiliki kekuatan yang lebih daripada orang yang ditolong, makanya dia bisa menolong. Nah, saya cukup tergelitik dengan satu ayat yang disampaikan oleh Ibu Kordel ya hari Kamis yang lalu. Di dalam Amsal 31 ayat yang ke-16 dikatakan, ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Nah, wanita bijak atau wanita cakap yang disampaikan di dalam kitab Amsal 31 ini mengusahakan kebun anggur, membeli tanah kemudian menanaminya dengan anggur ya, dan sehingga itu menghasilkan. Tentu saja kita yang ada di sini enggak dituntut untuk menjadi petani anggur gitu ya. Mungkin sebagian kita juga, saya juga nggak tahu cara menanam bagaimana dan lain sebagainya. Dan mungkin juga cuaca atau iklim di tempat kita tinggal ini kan cukup panas dan kurang cocok untuk menanam anggur. Tetapi intinya bukan tentang menanam anggur, tetapi intinya adalah tentang seorang wanita yang diberikan kemampuan, diberikan talenta, kemudian dia mengembangkan kemampuannya itu. Nah, ibu-ibu, next slide-nya. Nah,
Kita sadar apa enggak gitu ya, kita ini adalah manusia, makhluk sosial yang diberi kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya dan juga diciptakan untuk berbuah. Gitu ya. Kita diciptakan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri, tapi kita juga dituntut untuk berbuah, menghasilkan sehingga buah itu bisa dibagikan menjadi berkat bagi orang banyak, gitu ya, bukan untuk diri kita sendiri. Nah, mengapa begitu ya? Tuhan itu kan menciptakan kita tuh, setiap kita tuh unik ya. Masing-masing mempunyai kemampuan, mempunyai potensi yang berbeda. Kemampuan saya dengan Bu Herlina pasti berbeda ya. Dia familiar dengan musik, bisa menjadi seorang pemusik. Saya boro-boro nyanyi aja kadang fales begitu ya. Nah, saya ingat Bu Herlina tuh pernah satu cerita sama saya dulu gitu ya, belasan tahun yang lalu gitu ya. Dia pernah cerita nih, Bu Herlina kalau ibu-ibu kenal kan seorang tukang kue ya, banyak yang sudah mengenal beliau. Nah, ibu-ibu tahu nggak, ketika dia baru mulai belajar bikin kue gitu ya, suami itu tuh pernah loh banting loyangnya, bener ya Lin ya. Nah, ibu-ibu Ibu Herlina pernah sharing, ketika dia baru pertama kali belajar untuk membuat kue gitu ya, dia belajar kepingin gitu, terus dengan bakatnya itu membuat kue, dia bisa menghasilkan uang yang lebih begitu ya. Suaminya pernah nih, loyang itu dibanting karena suaminya nggak setuju dia bikin kue ya. Nah, mengembangkan diri itu butuh suatu proses gitu ya, dan proses itu kadang nggak nyaman, kadang menyakitkan, kadang membuat kita berurai air mata gitu ya. Tapi kalau ibu-ibu jalanin proses itu gitu ya, ibu-ibu akan sampai suatu tahap seperti yang dialami oleh Ibu Herlina gitu ya. Saya nggak bilang ibu-ibu mungkin harus bikin kue, enggak gitu ya. Setiap kita itu punya potensi, punya minat, punya bakat gitu ya. Kalau kemampuan di dalam Alkitab itu disebut sebagai talenta. Nah, tadi kita sudah baca tentang Matius pasal 25 gitu ya. Perumpamaan dengan 3 orang hamba gitu ya. 1 orang hamba dikasih 5 talenta. Hamba yang kedua dikasih 2 talenta. Hamba yang ketiga dikasih 1 talenta. Tapi apa yang terjadi dengan ketiga orang hamba ini? Nah, hamba yang pertama ketika dia menerima 5 talenta, dia apa? Apa yang dilakukan oleh orang yang pertama ini? Hambanya yang pertama menjalankan ya. Kemudian dia apa? Sehingga talenta yang 5 yang sudah diberikan kepada dia itu menghasilkan menjadi 2 kali lipat, menjadi 10 talenta. Nah, kemudian hamba yang kedua diberikan 2 talenta. Dia juga apa? Menjalankan. Akhirnya dia menghasilkan 2 talenta lagi, sehingga dia menghasilkan 4 talenta. Bagaimana dengan hamba yang ketiga? Hanya diberi 1 talenta. Lalu apa yang dilakukan oleh hamba ini? Apa yang dilakukan hamba ini? Mungkin ibu-ibu tahu ceritanya. Menyimpan, mengubur ya. Akhirnya dia tidak menghasilkan apa-apa. Jadi ketika tuannya kembali gitu ya, bertanya, apa yang kamu hasilkan? Nah, hamba yang ketiga ini disebutkan di dalam Matius 25 ayat yang ke-30 yang kita katakan. Kita baca tadi, campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ini yang terjadi pada hamba yang ketiga. Nah, kita ibu-ibu yang ada di sini nggak mau dong gitu ya, sama seperti hamba yang ketiga ini. Apa kemampuan atau potensi yang ibu-ibu miliki? Itu ya. Seringkali kita banyak alasan gitu ya, banyak excuse. Next slide. Kita banyak alasan. Nah, ibu-ibu lihat di atas gitu ya, di layar. Alasan pertama, saya tidak tahu potensi diri saya apa. Saya kan nggak bisa apa-apa, gitu kan. Saya orangnya pendiam, nggak bisa ngomong, gitu ya. Terus saya nggak bisa ngomong depan umum. Terus apa? Saya tidak bisa ngerajut, nggak bisa masak. Saya nggak bisa jahit, saya pemalu dan bla bla bla. Alasan. Ibu-ibu, setiap kita itu diciptakan unik ya. Tuhan punya blueprint buat diri kita. Ibu-ibu tahu apa itu blueprint? Tahu?
kalau seorang insinyur gitu ya mau bangun rumah, dia harus punya yang namanya blueprint begitu ya. Nah, setiap kita kan punya rumah nih, kita juga waktu beli rumah itu dari developer, kita juga dikasih blueprintnya begitu ya. Nah, sama kita ini sebagai wanita yang diciptakan Tuhan itu unik, kita punya blueprint ya. Tuhan itu menciptakan kita unik dan kita punya potensi, minat, bakat masing-masing gitu. Nah, kalau potensi itu ibu-ibu tidak pergunakan gitu-gitu ya, ibu-ibu tuh akan masuk dalam satu masalah. Next slide. Nah, masalahnya apa? Kalau ibu-ibu diam, ya males gitu seperti gambar itu ya. Wakernya sudah bunyi, wakernya tinggal dimatiin. Ini sama kayak anak-anak kita gitu di rumah ya. Kalau dibangunin waker gitu pagi sekolah, suka nggak mau bangun begitu ya. Nah, ada 3 masalah yang akan mungkin timbul kalau kita diam, tidak mau melakukan apa-apa dengan potensi yang ada pada diri kita. Yang pertama, daya pikir melemah. Otak kita ini harus dipakai gitu ya. Kalau nggak dipakai, lama-lama akan menurun. Semakin kita pakai, semakin aktif otak kita itu akan bekerja gitu ya. Lalu kecerdasan umum. Nah, kecerdasan umum setiap kita itu kan memiliki kecerdasan kita masing-masing begitu ya. Nah, ada yang namanya kecerdasan umum yang dimiliki oleh banyak orang. Nah, itu perlu diasah terus-menerus gitu supaya berkembang. Nah, kalau kita tidak melakukan apa-apa, yang ketiga hasil yang kita dapat pun sedikit gitu ya. Nah, sharing dari Ibu Herlina yang tadi saya sampaikan gitu ya, itu sungguh berguna buat dia ketika suaminya sakit. Ya, beberapa saatnya yang lalu kan suaminya juga sakit yang lumayan begitu ya. Nah, itu kemampuan yang dia miliki itu sungguh bisa menopang keluarga dia pada saat suaminya sedang sakit. Dan saya yakin dan percaya bahwa setiap kita yang ada di sini tuh punya kemampuan atau talenta yang dimiliki masing-masing. Hanya mungkin ibu-ibu belum tahu gitu ya, kemampuan apa sih yang saya miliki gitu ya. Sehingga kemampuan itu bisa saya pakai, bisa saya kembangkan, dan itu bukan hanya untuk diri saya sendiri, tapi bisa saya bagikan buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, saya akan memberikan beberapa tips ya bagaimana kita bisa menggali potensi diri yang ada di dalam diri kita. Next slide. Nah, ini sebelum masuk ke gali potensi, kita masuk ini ya, ubah pola pikir. Nah, ibu-ibu kadang-kadang kita punya pola pikir gitu ya, saya nggak bisa apa-apa, ini bukan keahlian saya. Harusnya ibu-ibu ubah menjadi suatu pola pikir bagaimana saya dapat mempelajarinya. Ada hal baru, seperti hari ini kita berlatih membuat kalung. Saya yakin nih, yang hadir di sini pasti ada yang bilang, saya nggak suka yang namanya perintil-perintilan begitu ya, yang namanya jahit-menjahit saya nggak suka gitu ya. Tapi sadar nggak ibu-ibu? Ibu-ibu kalau mau mempelajarinya, satu saat ibu juga pasti akan menjadi ahli di bidang itu. Nah, yang kedua, saya menyerah. Nah, kalimat saya menyerah itu harusnya dirubah menjadi saya akan menemukan solusi ya lewat hal-hal yang pernah saya pelajari. Nah, ketika ibu belajar sesuatu hal yang baru, ibu kalau sulit gitu, ibu pasti saya nyerah aja deh, saya nggak mau deh lanjut gitu ya. Ibu-ibu harus mengubah pola pikir itu menjadi satu pola pikir, saya akan menemukan solusi dari hal yang saya tidak bisa. Atau hal itu terlalu sulit gitu ya, sulit bagi saya untuk berkembang. Nah, ibu-ibu, kalau ibu berpikir itu sulit, maka ibu-ibu butuh waktu dan butuh usaha ekstra untuk mengerjakannya. Kalau ibu-ibu terus pernah melakukan satu hal baru, salah lagi, ini gimana ya caranya? Maka ubahlah pola pikir ibu menjadi cara apa yang belum saya coba, sehingga saya bisa menemukan jalan keluar untuk hal yang salah terus-menerus ini. Atau ibu bisa berpikir, hal seperti ini udah cukup lah buat saya cuma segini aja deh, saya nggak perlu kembangin yang lain. Nah, ibu bisa mengubah pola pikir menjadi apakah usaha sudah maksimal gitu ya. Sudah maksimal belum nih ibu mencoba hal baru ini? Kalau belum maksimal, ibu coba lakukan lagi gitu ya. Nah, sekarang kita akan lanjut dengan bagaimana kita menggali potensi diri. Ada 10 tips hari ini yang saya bagikan kepada ibu-ibu, bagaimana cara ibu-ibu bisa menggali potensi diri. Yang pertama adalah self refleksi, berdoa.
Self refleksi adalah ibu-ibu memberi waktu buat diri ibu sendiri, kemudian ibu merenung, apa kira-kira minat saya, apa kira-kira bakat saya, di bidang apa yang kira-kira bisa saya kembangkan. Bertanyalah kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan yang menciptakan kita unik apa adanya gitu. Setiap kita punya kemampuan yang berbeda. Nah, yang kedua adalah eksplorasi minat gitu ya. Ibu-ibu bisa menjelajahi minat atau hobi ibu-ibu ya. Perluas wawasan. Ibu-ibu banyak, kalau di zaman sekarang ini ya, ibu-ibu bisa memperluas wawasan ibu dengan berbagai cara begitu ya. Kemudian yang ketiga, ambil tantangan. Jangan takut untuk keluar dari zona nyaman. Kadang kita merasa saya baik-baik aja, suami saya bekerja, segala kebutuhan saya terpenuhi gitu kan. Buat apa sih saya susah-susah gitu ya. Nah, ambil tantangan yang perlu kira-kira ibu pikir di bidang apa yang saya kepingin gitu ya. Coba lakukan itu. Dan cari peluang di mana bakat ibu itu bisa disalurkan. Nah, yang keempat, terlibat di dalam pengembangan diri. Nah, terlibat dalam pengembangan diri itu banyak hal ibu-ibu bisa lakukan. Ibu-ibu bisa ikut kursus atau pelatihan. Nah, contohnya hari ini kita ada pelatihan membuat kalung. Ini adalah salah satu contoh pengembangan diri yang ibu-ibu bisa lakukan, gitu ya. Kemudian yang kelima adalah cari feedback atau bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitar ibu-ibu. Ibu-ibu bisa bertanya kepada suami, anak-anak, teman, mentor, begitu ya, yang ibu anggap sangat dekat dengan ibu dan tahu akan kemampuan atau potensi yang dimiliki ibu-ibu. Kalau ibu-ibu masak di rumah, tanya sama anak-anak, Dek, masakan ibu hari ini bagaimana? Gitu ya. Apakah masakan ibu cukup oke, gitu kan? Atau kekurangannya apa? Nah, mereka itu bisa menjadi satu dorongan atau masukan buat kita. Kalau anak-anak bilang masakan ibu kurang asin atau terlalu tawar misalnya, ibu-ibu jangan marah, tapi gunakan itu sebagai satu masukan buat ibu-ibu gitu. Oh, berarti next saya harus begini dengan merubah apa-apa yang ibu-ibu sudah jalanin selama ini. Atau kalau anak-anak komplain, kok mama atau ibu masaknya ini terus gitu ya, sehingga kita nggak punya skill tambahan gitu ya. Nah, dengan ikut pelatihan, ikut kursus gitu ya, ibu-ibu bisa mempraktekkan hal-hal baru di dalam keluarga. Dan anggota keluarga kita itu adalah menjadi satu pendorong bagi kita untuk kita bisa menggali potensi diri kita. Nah, next yang keenam. Keenam adalah manfaatkan sumber daya. Nah, di zaman seperti sekarang ini sumber daya itu banyak sekali bisa kita dapat ya. Ibu-ibu tinggal googling. Tanya Mbah Google, lihat di YouTube, di TikTok, di IG gitu ya. Nah, ibu-ibu bisa lihat pelatihan apa yang ingin ibu-ibu belajar misalnya. Oh, saya punya minat main keyboard gitu ya. Kalau ibu-ibu sudah punya bakat di situ, ibu bisa belajar lewat YouTube gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ibu-ibu juga bisa seperti saya tadi katakan berlatih dengan mentor begitu ya. Kalau ibu-ibu pingin belajar sama Herlina, belajar sama Ibu Amelia gitu ya. Nah, itu mereka orang-orang sumber daya yang sangat berguna bagi kita gitu ya. Atau ibu-ibu pingin bikin kalung hari ini praktek satu model, tapi pingin bikin model yang lain gitu ya, bisa call Bu Widi, saya pingin model yang kayak gini nih, gimana caranya nih, atau Bu Lia misalnya. Nah, itu adalah sumber daya yang sangat bermanfaat bagi ibu-ibu. Next, selanjutnya adalah jalin hubungan dengan mentor. Nah, ini sama dengan tadi ya, dengan mentor. Kalau mentor kita hari ini Bu Lia sama Bu Widi, pulang ibu-ibu bisa telepon Bu Lia, saya pingin bikin ini nih jadi bisnis misalnya. Beli bahannya di mana Bu Lia? Nah, itu adalah sumber daya atau mentor yang sangat bisa membantu kita. Yang selanjutnya adalah personality test. Personality test banyak sekali kita bisa tes ya secara online gitu ya. Ada web satu www.personality16 atau personality.com, itu kita bisa tes di situ. Nah, kita bisa cek personality kita tes apa sih gitu loh. Nah, tapi ibu-ibu ingat bahwa hasil tes itu bukannya harga mati ya. Kalau di dalam tes ibu tes seperti saya nih ya, saya pernah tes gitu, saya orangnya introvert.
gitu ya. Nah, orang introvert itu adalah orang yang nggak bisa bicara di depan umum. Dulu gitu ya, saya adalah orang yang nggak bisa. Kalau seandainya saya baru datang begitu ya, terus saya duduk gitu ya, atau misalnya lagi nunggu di bandara atau di terminal mana lagi nunggu, atau di antrian dokter, itu kan banyak orang-orang di sekeliling kita kan. Saya adalah orang yang tipenya tidak bisa menyapa orang di sebelah saya duluan. Jadi kalau ibu-ibu ada yang lihat saya kok orangnya nggak nggak akrab atau nggak ramah, ya itulah saya nggak akan bisa menyapa orang di sebelah saya itu duluan. Ibu-ibu pernah lihat kan ada orang yang gampang sekali ya menyapa orang di sebelah kita gitu ya. Nah, saya belajar untuk itu gitu loh ibu-ibu. Dulu saya sama sekali nggak bisa bicara di depan umum, tapi saya belajar. Waktu saya ikut di persekutuan pemuda waktu di zaman saya itu gitu ya. Nah, saya dideketin gitu ya oleh pendeta saya yang dulu gitu ya. Ayo Tanti, kamu jadi penerima tamu awal mulanya. Saya pikir ya penerima tamu oke lah, saya nggak perlu ngomong banyak-banyak, cuman selamat pagi kak, selamat pagi, cuman itu doang kan, nggak usah banyak bicara. Oke, saya jalanin itu gitu ya. Ya satu tahap udah dijalanin, saya didatengin lagi sama pendeta. Kamu sudah lama jadi penerima tamu, ayo kamu maju dong gitu kan. MC ya gitu ya, pemimpin pujian. Ya ampun Tuhan, saya disuruh jadi pemimpin pujian. Berdiri aja saya udah gemetar kalau di depan umum gitu, karena saya tipe orang yang introvert yang nggak bisa ngomong di depan orang. Tapi saya pikir, ya saya dikasih kesempatan, ya oke lah saya belajar begitu ya, saya belajar gitu ya. Dari waktu ke waktu, pertama kali awal ya gemeteran, tangan dingin, ya kayak Herlina kalau main musik deh. Habis itu kita salam sama dia tangannya dingin gitu ya, padahal udah cukup oke kan. Nah, semua itu harus melewati proses, dan proses itu memang gak nyaman gitu ya. Sampailah saya ya seperti sekarang ini bisa ngomong di depan ibu-ibu. Nah, itu bukan setahun, 2 tahun belajar, itu bertahun-tahun begitu. Nah, saya yakin gitu ya, ibu-ibu di sini juga pasti ada yang dideketin sama pengurus nih. Ayo Bu, MC, jadi pemimpin pujian. Siapa yang nolak? Ayo, ngaku. Ada yang nolak nggak? Ada gitu ya. Ayo bertobat ibu-ibu ya. Nah, kalau kepingin maju gitu ya, ayo belajar gitu ya. Nggak apa-apa kalau di awal gemetar, kita semua juga tahu gitu ya. Kita semua juga maklum. Karena semua kita yang ada di sini bukanlah profesional. Kita bukan profesional. Semua itu perlu waktu, perlu proses gitu ya. Ibu-ibu sekali maju ke depan bergetar, 2 kali bergetar, 3 kali bergetar. Ibu-ibu kalau sudah 10 kali sudah enjoy, ya. Kalau ibu-ibu nggak bisa lihat muka-muka yang ada di sini, nggak apa-apa. Ibu-ibu nggak usah lihat situ, lihat aja Kelvin gitu, atau lihat jam, lihat pintu begitu ya. Nah Kelvin kan ganteng untuk dilihat gitu ya. Nggak apa-apa gitu ya. Sama-sama kita belajar. Nah, tapi yang penting ibu-ibu punya kemauan untuk belajar itu aja gitu. Nah, yang selanjutnya tetap terbuka dan fleksibel. Tetap terbuka dan fleksibel itu sangat penting begitu. Karena apa? Karena kita awalnya kan kita mengeksplor diri kita sendiri gitu ya. Kalau kita sudah eksplor, sudah berproses, oh ternyata saya nggak cocok sama ini gitu ya. Berubah. Kita fleksibel untuk berubah begitu. Tidak apa-apa begitu. Kalau ibu-ibu sudah coba menjadi MC, ternyata nggak bisa nih ngomong di depan. Oh next, Bu, saya nggak usah MC dulu, saya terima tamu. Ya nggak apa-apa begitu. Ya asal ibu-ibu pernah mencoba. Nah hal mencoba sesuatu yang baru itu excited. Ibu-ibu coba deh, gitu ya. Nah yang selanjutnya adalah tetapkan tujuan yang tepat dan terus untuk belajar. Nah terus belajar itu adalah kata kunci. Nah ibu-ibu harus tetapkan tujuan. Tujuan ibu-ibu mau apa nih? Ibu-ibu kepengen sekedar berbagi dengan orang, atau ibu-ibu kepengen menghasilkan sesuatu gitu ya, atau menghasilkan pendapatan tambahan di dalam keluarga. Ibu tetapkan tujuan apa yang ibu-ibu ingin capai begitu ya. Saya ingat sekali juga waktu masa proses pandemi itu kan hampir 1 tahun awal kita sama sekali nggak pergi kemana-mana ya, di rumah terus ya. Nah kalau ibu-ibu mau searching itu ya banyak sekali pelatihan
online lewat Zoom. Gitu. Dan saya salah satu orang yang ikut gitu ya. Saya ikut pelatihan membuat kue baking dari coklat gitu ya. Nah, banyak sekali tuh Zoom yang bisa kita ikut. Kalau ibu rajin, ibu-ibu kalau di rumah jangan hanya nonton drakor. Ya, kalau nonton drakor lihat yang ganteng-ganteng doang, buat cuci mata doang begitu ya. Boleh sekali-sekali ibu-ibu nonton, nggak ada salahnya kok ya. Banyak juga film yang bagus gitu ya. Nah, tapi nonton drakor itu wasting time sangat banyak karena banyak sekali gitu ya episodenya begitu. Jadi ibu-ibu belajar untuk membangun diri. Nah, next slide. Nah, ibu-ibu, momentum adalah waktu yang tidak bisa ditunda. Umur kita makin bertambah. Ibu-ibu mau start sekarang atau mau tunggu? Itu keputusan ada di tangan ibu-ibu semua. Nah, lakukanlah karena setiap orang tuh memiliki potensi yang bisa dikembangkan. Nggak ada orang yang nggak ada potensi, itu nggak ada, ya, nggak ada sama sekali. Nah, next slide. Ibu-ibu lihat di dalam slide ini kan tentang perumpamaan talenta itu. Nah, setelah ibu tahu nih talenta ibu apa gitu ya, kembangkanlah gitu ya. Tidak mau belajar mencoba hal-hal baru, itu kita menutup pintu berkat Tuhan buat kita semua sebetulnya. Kalau kita mau ya buka berkat Tuhan buat kita, maka ibu-ibu belajarlah untuk mengembangkan diri gitu ya. Next slide. Yuk ibu-ibu, kita kenali potensi diri kita masing-masing ya. Pulang di rumah ibu-ibu bisa terapkan 10 tips yang saya sampaikan kepada ibu-ibu. Ibu-ibu bisa belajar dari situ. Apa yang ibu-ibu bisa kembangkan 10 tips itu. Kita kenali diri kita untuk mengembangkan potensi atau kemampuan ataupun talenta yang kita miliki. Supaya potensi yang kita miliki itu kita bisa bagikan juga menjadi berkat. Sehingga ketika Tuhan datang, Tuhan akan berkata kepada kita, baik sekali perbuatanmu ini, hai hambaku yang baik setia. Engkau telah setia di dalam hal-hal yang kecil dan aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ya ibu-ibu, ketika kita mengembangkan potensi kita akan mendapati kita menjadi orang yang berbahagia. Ada hal-hal yang kita bisa kembangkan, ya. Karena Tuhan itu menghargai setiap upaya kita di dalam mengembangkan diri untuk menjadi pribadi yang lebih bermanfaat bagi kehidupan bersama. Saya akan menutup dengan satu quote yang disampaikan oleh seorang bijak yang pernah berkata demikian. Kesuksesan adalah saat peluang bertemu dengan persiapan. Jadi tidak mungkin kita sukses dengan hanya mengharapkan peluang, tetapi kita tidak mempunyai persiapan. Mengembangkan diri adalah persiapan yang kita lakukan. Dan ketika peluang itu datang, kita bisa meraihnya menjadi satu kesuksesan yang besar. Itulah 10 tips yang boleh saya bagikan kepada ibu-ibu. Kalau ibu-ibu mau bertanya mungkin setelah sesi ini gitu ya, karena setelah sesi ini ada pelatihan untuk membuat kalung. Mungkin ibu-ibu juga udah nggak sabar. Ya, mari kita menutup doa kita. Tuhan, kami sungguh bersyukur ketika kami mengetahui bahwa Engkau menciptakan kami adalah unik adanya. Setiap kami adalah blueprint yang Tuhan ciptakan sesuai dengan minat, kemampuan, dan bakat kami masing-masing. Dan kami percaya setiap kami ini memiliki kemampuan yang perlu kami kembangkan. Mungkin saat ini kami belum tahu Tuhan, tapi kami ingin juga Tuhan juga bersama-sama dengan kami menyadarkan kami akan kemampuan yang Tuhan telah tanamkan di dalam diri kami. Sehingga kemampuan atau potensi yang kami miliki itu boleh kami kembangkan. Bukan hanya untuk diri kami, keluarga kami, tetapi boleh kami bagikan untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Saat ini juga Tuhan, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu atas bangsa kami. Dan kami mau berdoa Tuhan bagi para pemimpin rakyat kami. Biarlah Tuhan juga Engkau memberkati mereka dengan segala rencana yang mereka susun dalam pemerintahan. Sehingga itu juga boleh menjadi rencana yang boleh membawa kemakmuran bagi bangsa kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan di gereja GKIGS ini. Tuhan tuntun setiap penatua, pengurus komisi, aktivis.
kiranya boleh sungguh juga menjalankan setiap program pelayanan dengan baik. Kami berdoa juga untuk proses pembangunan gedung gereja yang masih terus berlangsung, dan juga untuk kebutuhan dana yang kami perlukan. Kami mohon Tuhan juga yang boleh memberikan kami kesehatan dan sukacita di dalam pelayanan, sehingga kami yang boleh memberikan diri kami di dalam pelayanan ini boleh sama-sama juga berkarya untuk Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi seluruh jemaat juga simpatisan yang juga berulang tahun di dalam minggu ini. Biarlah Tuhan juga Engkau boleh menambahkan sukacita di dalam kehidupan mereka dengan bertambah umur yang Tuhan sudah berikan. Kami juga berdoa bagi rekan-rekan kami yang mungkin sakit dan berduka cita. Engkau tahu dalam setiap pergumulan kehidupan mereka ya Tuhan. Biarlah Engkau juga boleh terus menguatkan mereka, menyembuhkan mereka, dan seturut dengan kehendak-Mu, mereka juga boleh dipulihkan. Kami juga berdoa Tuhan buat rekan-rekan jemaat kami yang mungkin sedang undur secara iman. Kami tahu Tuhan bahwa di dalam setiap pergumulan yang kami hadapi, ada pergumulan juga di dalam iman yang akan kami hadapi. Oleh sebab itu Tuhan, kami juga memohon topangan Tuhan untuk setiap jemaat-Mu. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu yang juga sedang mencari pasangan hidup di dalam kehidupan mereka. Tuhan, pertemukanlah mereka dengan orang-orang yang Tuhan siapkan buat mereka, yang seturut dengan rencana Tuhan. Kami juga berdoa, biarlah setiap pergumulan apapun yang dihadapi oleh jemaat kami, Tuhan pula Engkau yang akan turut campur tangan dalam setiap pergumulan mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saat ini marilah kita menyatakan syukur kita untuk seluruh berkat rezeki dari Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita dengan menyatakannya melalui persembahan. Persembahan kali ini didasari pada firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 96 ayat yang ke-8. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Dengan rela hatimu
Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan kami boleh berkumpul di tempat ini. Semua anugerah-Mu bagi kami, mengantarkan kami sampai selamat di tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami juga mengucap syukur terima kasih untuk sedikit berkat yang Tuhan berikan berkat yang Tuhan berikan bagi kami, dan kami boleh memberikannya semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja, dan kiranya dapat dikelola dengan bijak seturut kehendak-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat penebus dosa kami yang hidup. Amin. Jemaat wanita yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita laksanakan kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Panatua Tanti, yang sudah kita dengar hari ini. Hendaklah kita juga memaknai kehidupan kita sehari-hari, mengerti, menggali akan potensi diri kita. Seperti dalam Yohanes pasal 15 ayat ke-16, Yesus berkata, "Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap." Mari Bapak Ibu, kita pergi menghasilkan buah bersama, ikut berjalan dengan Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Baik, kedua Bapak Ibu. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Baik, yang ketiga kita nyanyikan bersama-sama. Bersama Juru Selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakar. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ya kemana juga ku mengikutnya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih jika saat ini kami boleh sampai
di ujung dari persekutuan komisi dewasa di tempat ini. Dan jika kami juga akan melanjutkan ke acara pelatihan, selanjutnya biarlah Tuhan juga Engkau yang boleh memimpinnya. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk kembali ibu-ibu terkasih. Kita bersaat teduh. Selesai, ada pengumuman dari pengurus, silakan. Shalom ibu-ibu, masih semangat ya. Pasti ibu-ibu melihat ini, wih kayak orang gila ya, kayak orang edan gitu ya. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Tanti untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan Ibu Tanti. Terima kasih juga untuk ibu-ibu dari Kakak Anugrah dan Yunike, kepada Ibu Minda sebagai singer, juga Ibu Yuli, Bu Herlina sebagai pemusik, juga Bu Valen sebagai penerima tamu, dan Bu Lasma. Bu Lasma dari Kakak Agro ya Bu ya, bukan dari Anugrah maupun Yunike. Juga Ibu Sasi sebagai pemimpin pujian. Terima kasih Bu ibu-ibu semua untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Juga terima kasih untuk Mulmed, Ibu Tiomina, juga ibu-ibu pengurus semuanya yang telah bertugas di hari ini. Kami juga sungguh berterima kasih untuk ibu-ibu yang sudah hadir pada persekutuan di pagi hari ini. Apa ada yang baru pertama kali hadir, ibu-ibu? Sepertinya tidak ada ya. Ini semua peserta keterampilan kalung batik ya ibu-ibu ya. Hari ini juga untuk boleh pengumuman dari kita untuk flyer ya. Yang pertama untuk persekutuan Kamis depan ibu-ibu di tanggal 1 Agustus yang akan dibawakan oleh Pendeta Santoni. Kami mengharap kehadiran ibu-ibu semua untuk Kamis depan bisa bersekutu dengan kami di sini. Untuk yang selanjutnya, pembekalan mentor untuk sesi 19, hati pembelajaran yang akan dibawakan oleh Ibu Reni pada hari Jumat tanggal 26 Juli pukul 15.30. Kemudian ada persekutuan doa jemaat hari Sabtu tanggal 27 pukul 7 di sini Aula Kana. Kami mengharapkan kehadiran ibu-ibu juga. Kemudian ada seminar parenting embracing ini di hari Kamis tanggal 15 Agustus pukul 10 di Kriya Kasih juga. Hari ini ada yang berulang tahun ya ibu-ibu. Untuk minggu ini ada 2 orang, tapi kedua ibu ini tidak hadir untuk saat ini ya, Ibu Yuliana Hutasoid, satunya lagi Ibu Neti Berliana Hutapea. Akan tetap didoakan Bu Nani. Silakan untuk didoakan, atau kita mau menyanyi dulu ya? Nggak usah nyanyi. Oke, nggak usah nyanyi deh ibu-ibu. Dilanjut aja ya.
tadi Ibu Tanti juga udah mendoakan untuk ibu-ibu yang berulang tahun ya ibu-ibu ya. Kemudian untuk pengumuman selanjutnya, hari ini kita akan yang klasis. Ada ibadah klasis ya. Pengumuman ini udah. Next, udah itu aja. Untuk yang klasis tidak perlu diumumkan. Oh, ini yang klasis. Ibu-ibu, untuk yang klasis ini informasi dari Ibu Lia, kita dapat kuota 40 orang. Jadi untuk jemaat yang memang berkeinginan untuk hadir, silahkan menghubungi Ibu Lia ya Bu Lia. Oh, masih sisa 10 ibu-ibu. Silahkan jika ada yang ingin mengikuti, nanti bisa hubungi langsung kepada Bu Lia. Ya, oke, lanjut. Nah, untuk sebelum kita memulai keterampilan kalung ini, sebelumnya kita juga mengucapkan terima kasih untuk Bu Lia dan Bu Widi yang telah menyediakan waktunya hari ini untuk mengajari kami, memberikan keterampilan kalung batik di sini. Semoga nanti ibu-ibu pulang dengan hasil kalung batik yang indah-indah ya ibu-ibu ya. Nah, sebelumnya ibu-ibu, kita nanti akan berfoto bersama. Ibu-ibu tetap duduk di sini, nanti pengambilan foto akan diambil dari depan. Ya. Jadi ibu-ibu tetap duduk. Bentuk kursi itu udah seperti itu ibu-ibu. Jadi yang di depan tinggal dibalik ke belakang. Jadi satu ibu mendapatkan 2 kursi. Nanti di sini kita juga akan menyediakan 6 meja, dengan setiap meja ada 4 kursi. Jadi untuk ibu-ibu kelompok yang mungkin tidak nyaman jika duduk di kursi, bisa nanti pindah ke depan di meja ya. Selanjutnya untuk ibu-ibu yang belum mendaftar, kami minta tolong ibu-ibu bisa informasi ke saya atau ke Ibu Siani, karena nanti kalau tiba-tiba ada di kelompoknya tanpa mendaftar, bahannya nanti kurang. Jadi minta tolong info dulu ke saya atau ke Bu Siani namanya siapa, biar nanti untuk ketua kelompoknya kita kasih bahan yang lebih. Demikian ya ibu-ibu ya. Silakan Kelvin mengambil foto kita. Oh, duduk aja atau berdiri? Duduk ya. Ibu-ibu, video kita bilang apa ya, keterampilan kalung, yes gitu ya. Nanti saya akan kasih aba-aba ibu-ibu ya. Diulang, keterampilan kalung batik, yes. Waktu dan tempat dipersilahkan untuk Bu Lia dan Ibu Widi. Pakai ini cuma ada satu. Oh, ibu nggak usah bu, pakai mic aja bu. Oh ya udah.
Cek tes 1 2 3. Cek 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 tes 1 2 3. Cek cek cek. Cek cek cek. Cek 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 cek. Nggak mau apa? Jangan dong. Dua tidak dong. Nanti si Bu Kristi bikin surat juga. Kan harus ada surat resmi kan. Enggak pakai surat itu di YouTube kan. Jadi ke hari Sabtu juga. Halo, halo. Siang ibu-ibu, untuk bahan iya, jangan makan di dalam ruangan ya, info dari pengurus. Jadi nanti akan dibagikan satu set untuk bahan pembuatan kalung. Nanti akan dibantu oleh PSC-nya. Seandainya nanti ada kekurangan di dalam bungkusan ibu-ibu yang nanti ibu-ibu dapatkan, ke depan aja untuk mengambil bahannya. Ya, itu ada satu set, PSC-nya nanti akan membantu untuk mengajarkan. Jadi seandainya nanti ada yang kurang di dalam bungkusan tersebut, ibu-ibu ke depan aja ya, ini ada bahan-bahannya. Jadi seandainya nanti dalam proses pembuatan ada kekurangan bahan, mungkin saya kurang teliti menghitung, ke depan aja ya. Gak apa-apa, orang benangnya dikit kok. Ada benang gak? Oh ada, ya oke. Ada benang? Ada benangnya? Benangnya warna apa aja gak apa-apa. Nanti kan juga gak kelihatan. Ya bisa sharing kok, iya. Ada benang? Ada ya? Apanya? Gak apa-apa, benangnya nanti sharing aja, benangnya sharing aja. Gak banyak kok benangnya Bu dipakai. Jadi nanti kalau benang yang saya bagikan udah dipakai ada sisanya, taruh di meja aja ya. Ada benang gak? Enggak, itu semua ada jarumnya kok. Ada jarum. Enggak, lihat di kainnya, di kainnya.
Buka, yang kain lebar, iya. Nah, itu iya. Enggak, kalau ada yang belum bawa benang kelompoknya. Cium tangan dong, cium tangan. Ini mulia ada. Apa? Enggak, yang enggak bawa benang. Enggak ya? Bawa. Ini ada di tas. Apa? Oh iya. Enggak apa-apa benang, nanti enggak kelihatan kok. Enggak kelihatan benangnya. Di dalam. Itu untuk menjahit mahkotanya aja. Jadi Ini yang punya tukang jahit ini. Iya. Nanti benang yang udah dipakai ada sisa simpan di depan aja ya. Soalnya itu jahit benang di workshop. Benangnya sharing juga nggak apa-apa kok. Boleh, tapi nanti susah masuk loh. Karena nggak ada itunya. Boleh. Seandainya ibu mau lebih pendek untuk kalung batiknya, itu boleh dipotong, tapi sesuaikan dengan untuk masuk ke leher ya. Sesuaikan masuk ke leher. Tapi itu udah standar sih yang bahan yang udah saya siapkan, segini panjangnya. Kalau umpamanya ibu-ibu mau lebih pendek kalungnya, itu bisa dipotong kainnya. Tapi yang udah disediakan itu udah panjangnya segini. Jadi silahkan ya kalau ibu-ibu mau lebih pendek, boleh dipotong ujung. Boleh dipotong ya. Tapi sesuaikan karena itu nggak ada pengkaitnya ya, jadi bisa masuk di leher. Karena itu kan nanti ada rangkaiannya seperti, kalau ini lebih panjang, tapi yang contohnya itu kayak Bu Sasi tuh. Nah, yang kayak Bu Widi pakai. Jadi yang udah saya siapkan bahannya, itu contoh panjang kainnya seperti yang Bu Widi pakai. Seandainya ibu-ibu mau lebih pendek, dipotong aja ujungnya. Ya. Tapi sesuaikan bisa masuk di kepala. Dan ada 4 kain yang kecil-kecil, ukurannya 4x4. Itu juga udah sesuaikan motifnya. Jadi nanti pada saat ibu-ibu membuat, meletakkan, ya tolong diperhatikan motifnya. Jadi lebih menarik ya, lebih manis. Sama yang besar satu. Bola. Oh bukan. Oh, apa tuh? Yang ini. Sama aja. Ini sama. Sama ya? Itu cuma satu. Enggak, ininya pink 4. Ininya bukan ini. Oh, ini. Yang ini. Yang emas. Yang ini. Mahkota. Ini. Udah, kuliah. Ya. Kurang. Ini enggak ada pantat. Ini ambil di sini. Ini ada satu tang, tapi kurang enak sih dipakai. Ada yang perlu ibu-ibu? Ada yang perlu tang nggak? Ada. Cuman dipakai udah agak karatan. Gak apa-apa ya? Oh iya. Pertama kita bikin bola batik dulu ya. Ya. Kecuali yang sudah bisa monggo silakan, yang sudah pernah coba, yang sudah bisa. Oh iya, dia nggak masuk mahkotanya ya. Ini aja kali ya Mbak ya.
tutup ininya ini. Udah mulai kan? Udah. Empat. Ini udah ada empat. Hah? Empat. Ibu-ibu udah boleh mulai ya? Silakan dimulai. Yang kecilnya. Minta bisa bertanya kepada PIC-nya, ketua kelompoknya. Nanti kalau ada yang bingung banget, boleh tanya ke Bu Lia. Apanya? Suruh minta yang panjang, Oh, yang ini. yang paling banyak. Iya. Kan nanti Sama dipotong sih, juga. dipotong juga. Itu dipotong juga. Minta ada contoh kalung atau dipasang di situ aja. Begini. Apa? Ada yang gede ya? Ini. Bukan, Bu. Enggak, ini kan buat di bawah. Kok kecil banget ya? Oh, Ada yang gede ya? Enggak, emang gini. Oh, memang kecil. Memang kecil. Emang kecil. Atau di layar ya? Apanya? Di layar suruh ditampilin kalungnya. Oh, enggak ada ya? Enggak, kayaknya. Coba deh. Bisa sih pasti. Ibu-ibu, jadi yang kita buat sekarang ini juga bisa sebagai basic ya untuk yang apanya? Yang buat ininya kurang itu. Yang mana? Yang kuning. Yang kuning. Enggak ada dia, enggak dapat gula nampungnya. Ada mahkota besar nggak sih? Yang ini nih. Putih. Oh ini gini nih. Yang putih. Boleh. Iya, boleh. Ibu-ibu. Ibu-ibu. Iya, empat. Tapi ini supaya enggak lengket. Iya. Ibu-ibu, untuk bentuk kalung yang akan kita buat, bentuknya seperti yang ada di layar. Ya. Seperti yang ada di layar itu bahan-bahan yang kita berikan kepada ibu-ibu. Bentuknya seperti itu ya. Kadang lengket ya. Dia kadang lengket itu. Ya topinya nggak ada dua. Ambil. Topinya. Oh iya. Oh, itunya ya. Kadang udah puyeng masukin. Oke. Apa lagi ya? Udah sih. Jadi yang kita pelajari hari ini itu boleh menjadi basic untuk kita membuat model-model kalung selanjutnya. Ibu-ibu bisa googling, banyak kok model-model yang bisa kita buat. Iya. Apanya? Gak apa-apa, pakai aja dulu. Belum.
Ibu-ibu, bola yang merah yang besar, jangan salah ya, pakainya kain yang besar ya, yang kotak yang 6x6. Oh, pantatnya sini, Ci. Warna apa? Oke, oke. Yang ini, Mbak. Ini atau ini? Ini apa ini maksudnya?
Ibu-ibu, di PPT yang sudah dibagi di grup itu step-stepnya ada. Seperti gambar yang ada di sini itu ada semuanya di PPT. Jadi kalau nggak bisa lihat di layar, di handphone ibu juga ada semuanya. Ada, udah 2 kali dikirim. Udah 2 kali, apa malah 3 kali? Ya ibu-ibu ya. Di PPT yang saya kirim ada semuanya step-stepnya. Boleh dibuka. Jadi ibu-ibu, kalau kita punya perhiasan, bahannya yang seperti kita buat atau bros itu, sebaiknya setelah kita pakai atau penyimpanannya di kedap udara gitu loh, dibungkus apa di kotak plastik supaya warnanya awet. Kalau kita gantung biasa aja, perhiasan kita itu cepat pudar warnanya. Jadi usahakan kita punya perhiasan-perhiasan yang imitasi seperti ini dibungkus pakai plastik. Kan enak tuh warnanya bisa tahan lama. Tapi kalau kita gantung itu cepat warnanya memudar.
Ibu-ibu, kita selesai di jam 1 ya. Nanti untuk ibu-ibu yang belum selesai, di grup chatnya sudah saya buka. Silahkan ibu-ibu bisa bertanya langsung kepada Bu Lia atau Bu Widi, atau mungkin kepada ketua kelompoknya. Kalau untuk ibu-ibu yang udah selesai bisa maju ke depan, nanti saya ambil fotonya. Ya ibu-ibu ya, kita selesai di jam 1. Terima kasih. Ibu-ibu yang udah selesai boleh bantuin tuh ibu-ibu yang lain yang belum. Ya, yang sudah selesai boleh ibu yang lain yang belum selesai dibantuin. Ibu-ibu ada door prize kalung dari Bu Lia sama Bu Widi. Tapi ini ada pertanyaan kuis. Yang mau mungkin tadi ada kurang, ini boleh dibagi. Ya. Ini buat anting. Yang ada jepitannya. Jadi lihat aja. Mungkin nanti tambah. Ibu-ibu, ayo sebelum kita tutup persekutuan kita pada hari ini, ibu-ibu duduk di tempat. Akan ada kuis. Oh iya. Ibu-ibu ada pertanyaan, apa tema PW Kamis lalu? Ya, duduk dulu, sebentar, Duduk dulu, ada hadiah 5 kalung ya. Minta tolong fotonya nanti dilanjut. Duduk dulu, oke, sip. Ya. Ibu-ibu, apa tema PW Kamis lalu? Yang mana Bu Tanti? Bu Tanti, siapa yang mau? Siapa? Oh, ini yang ini dibatalin, Bu. Yang boleh jawab yang duduk ya, yang berdiri tidak boleh jawab. Nats yang kita baca tadi dari Matius berapa? Oke. 28. Betul. Ya, sini yang betul berdiri dulu, nanti hadiahnya menyusul.
Sebutkan 2 tips bagaimana menggali potensi diri. Tunjuk jari dulu. Tunjuk jari, tunjuk jari. Ada 10, ini 2 aja. Tunjuk jari dulu, Bu Rebecca. Terus? Oke, sip. Sini Bu, maju ke depan. Lanjut, berapa talenta masing-masing yang diberikan oleh Tuhan kepada hambanya? Ya, Bu Widya. Oke. Oh, salah. Monica. Oke, maju. Sini berdiri. Lanjut ya. Amsal pasal 31 ayat keberapa tentang mengusahakan kebun anggur? Ayo ibu-ibu. Amsal pasal 31 ayat keberapa tentang mengusahakan kebun anggur? Nggak ada yang bisa? Nggak ada yang bisa ya. Ini untuk yang duduk saya ulangin lagi nih. Apa tema PW Kamis lalu? Ya. Oke, maju ke depan. Udah berapa? 1, 2, 3, 4. Kurang 1 nih, hadiahnya ada 5. 4, kurang 1. 1 lagi nih ya. Apa quotes dari orang bijak tentang kesuksesan? Ayo ibu-ibu. Ayo ibu-ibu, siapa yang tahu? Apa quotes untuk orang bijak tentang, tunjuk jari dulu. Betul nggak itu? Ayo ibu-ibu, ada yang tahu? Tuh, itu ibu. Apa Bu? Ayo siapa yang bisa? Gak ada, oke deh gugur deh, berarti pemenangnya ada 4 orang. Jawabannya adalah, kesuksesan adalah saat peluang bertemu dengan persiapan. Oke, silakan hadiahnya untuk 4 orang Bu Lia. Ya, ini pemenangnya Bu Lia. Foto-foto Bu Soni, tolong foto Bu Soni. Terima kasih Cieli, terima kasih Bu Rebecca, Bu Monica. Satu lagi siapa? Sarma, mana Sarma? Mau hadiahnya enggak? Ih, lu ngambil begituan buat apa? Foto bersama dulu ibu-ibu. Ya. Nawar lagi. Kan gak masuk kan? Putus kan? Emang kepalanya terlalu besar itu. Gak masuk. Ya udah buat saya boleh lah Bu. Tema minggu depan apa sih? Pemenang foto sama Bu Lia Bu. Foto sama Bu Lia. Foto sama Bu Lia. Bentar. Ya foto dulu. 1. Senyum. Awas, minggir. 1, 2, oke. Lagi. Oke, terima kasih. Inces, suruh ngapain Bu? Inces berdiri di depan. Inces, suruh berdiri dulu di depan. Ada contoh yang paling bagus banget. Hasil karya Inces, kalung dan anting. Ibu-ibu bisa lihat. Ibu-ibu bisa lihat hasil karyanya dengan baju kuning, kalung,
Sini coba di tengah dulu Inces. Mau dilihat sama ibu-ibu. Ya, Inces dengan kalung dan antingnya. Ibu-ibu bisa, ya. Bu, tolong fotoin ini, Bu. Tolong fotoin, Bu. Oh iya. Ya, Inces dapat kalung dari Bu. Lihat. Oke, foto dulu berdua. Oke. Ini Bu Sony. Sini, Bu. Ci Silvi udah difoto. Sekali lagi terima kasih ya ibu-ibu untuk keikutsertaan ibu-ibu semuanya. Nanti bisa dilanjut di rumah. Terima kasih untuk bisa menjaga kebersihan ruang kana. Minta tolong sampah-sampah dibawa keluar.